Ada satu pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh teman-teman di media sosial adalah, Pak, kenapa sih kalau memberikan konsultasi, konseling, terapi, atau apapun itu, kok mukanya datar banget sih, Pak? Apa kliennya nggak takut gitu? Bahkan cenderung dingin gitu ekspresinya. Atau mungkin kenapa kelihatan seperti poker face gitu? Padahal mungkin harapan mereka, seorang psikolog itu bisa memberikan reaksi yang cukup, bisa memberikan mungkin aura yang positif dengan selalu tersenyum atau bagaimana gitu ya. Tapi saya hanya memberikan sepatah dua patah kata lah mengenai ini, istilahnya begitu. Menurut apa yang saya pelajari, bukannya saya sok tahu, bukannya saya merasa paling tahu ataupun paling benar, tapi berdasarkan apa yang saya pelajari ketika saya kuliah S1 psikologi dan juga mengambil profesi psikolog adalah kita itu bisa memberikan emosi, bisa memberikan dukungan emosional tidak dengan reaktif. Kita juga bisa memberikan itu. Dan juga yang kedua, kita harus mencegah terjadinya transference dan juga counter transference. Transference itu adalah ketika dari klien itu sendiri itu merasanya psikolog ini itu sangat perhatian ke dia, sangat baik ke dia. Bahkan mungkin merasanya sampai ada rasa ke dia. Dan ini sangat-sangat merusak hubungan terapeutik atau hubungan terapi antara klien dengan psikolognya. Kalau ini sampai terjadi, apapun yang dikatakan oleh psikolognya biasanya nggak akan dilakukan sama kliennya. Begitu juga kalau sampai terjadi counter transference di mana psikolognya itu sampai ada emosi yang berlebihan kepada klien ini, sampai ada rasa iba yang berlebihan, muncul rasa-rasa yang lain lah terhadap klien ini. Itu juga akan merusak hubungan terapi. Dan kalau sampai terjadi seperti itu, apapun yang diucapkan sama psikolognya, kliennya ini juga nggak akan lakukan. Nggak akan terlalu banyak peduli. Bahkan bisa jadi nanti akan membutuhkan psikolog ini di luar ruang konseling. Artinya nanti dalam kehidupan sehari-harinya dia akan ikut campur, di mana psikolog itu sangat tidak diperbolehkan untuk masuk dalam kehidupan pribadinya klien sama sekali. Nah, ketika kita memberikan terapi, memberikan konseling ataupun konsultasi biasa, itu menurut saya sebaiknya kita tidak memberikan respon yang berlebihan. Sebaiknya kita juga tidak memberikan reaksi, tidak memberikan emosi yang berlebih. Kita boleh merasa empati, tapi bukan berarti kita harus ikutan nangis bareng, ketawa bareng, senyum bareng, seperlunya saja dan minim. Karena kita harus mempertahankan poker face itu, karena gini, alasan yang ketiga, karena klien itu kan sedang bermasalah secara psikologi. Kalau kita sebagai psikolognya itu reaktif, terlalu banyak merespon dengan emosional, dengan mimik wajah, dengan perilaku kita, sikap kita gitu. Klien itu tidak semuanya bisa menerima. Oke, misalkan klien ini sedang menangis, kemudian kita ikut menangis. Belum tentu klien itu akan menganggap kalau kita itu berempati. Bisa saja mereka menganggap kalau kita itu menghina dia atau meledek dia. Sehingga kita patut waspada terhadap hal-hal seperti itu. Sebaiknya sih ya, sebaiknya jangan kita memberikan emosi yang berlebihan. Kalau dia tertawa, kita ikut tertawa. Sedikit-sedikit mungkin boleh. Tapi kalau klien bermasalah, bisa jadi kita dianggap meledek dia atau menghina dia. Oke, jadi kita mencegah hal-hal seperti itu. Supaya hal tersebut tidak terjadi, memang kita harus poker face. Lebih baik kita menutup saja. Kita empati boleh, kita merasakan, ya aku turut menyesal terhadap apa yang dialami. Aku turut berduka dengan apa yang dialami oleh klien. Atau kita turut berempati, kita ngomong juga, kita turut merasakan hal yang sama. Tapi secara emosional kita nggak perlu tunjukkan empati yang berlebihan seperti nangis bareng, ketawa bareng,
apalagi emosi yang berlebihan bareng gitu. Saya rasa itu nggak perlu. Sehingga kita bisa tetap, sebagai psikolog, kita bisa tetap tenang, tetap memberikan rasio kita atau rasionalitas kita terhadap sebuah permasalahan. Jadi kita nggak ambil side gitu. Kita nggak ngambil posisi, kita hanya netral, hanya di situ. Tapi kalau kita berempati berlebihan, emosi berlebihan, reaktif berlebihan, ujung-ujungnya kita akan mengambil side, kita akan mengambil posisi. Oh, aku ada di pihakmu gitu. Ya, nantinya kita nggak netral lagi gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu sih alasan dari saya. Bukannya saya merasa saya paling benar, atau mungkin teknik yang saya gunakan ini yang paling sesuai atau paling bagus gitu, enggak juga. Ada juga yang empatinya itu bagus sehingga klien merasa dihargai gitu ya, ada juga. Tapi mungkin ya setiap psikolog itu punya teknik yang berbeda, dan kliennya juga yang datang ke mereka itu punya preferensi masing-masing. Oke? Dan klien yang datang ke saya itu sudah tahu sebetulnya saya orang yang seperti apa dan psikolog yang punya teknik seperti apa, sehingga selama saya praktik tidak pernah ada masalah terjadi mengenai teknik yang saya terapkan. Oke? Semoga bisa membantu, bisa memberikan wawasan kepada kalian semua, dan salam sehat jiwa bagi kita semua.